Pemuda itu diam-diam mengikuti wanita cantik desa yang angkuh dan dingin itu pulang, siapa sangka. Begitu dia masuk pintu, dia langsung mendengar suara aneh dari dalam rumah, dan cahaya ungu terus berkelap-kelip di dalam ruangan. Saat pemuda itu diliputi kebingungan, wanita itu tiba-tiba melemparkan sebuah kantong hitam dari kamar. Setelah wanita cantik itu masuk ke kamar, pemuda itu tak bisa menahan rasa penasarannya, dan bergegas maju untuk memeriksa kantong itu. Ternyata ucapan Nenek Zhao memang benar. Di kamarnya tidak hanya ada bangkai hewan, bahkan ada wanita. Jadi, apa yang sebenarnya dia sembunyikan? Dan saat ini, ayah wanita itu yang lumpuh terbaring di tempat tidur. Begitu melihat wanita itu masuk kamar, seketika menunjukkan tatapan penuh ketakutan. Kemudian, terlihat wanita itu membawa sebaskom ikan, meletakkannya di depan ayahnya, sambil tersenyum aneh di wajahnya. Dia bertanya pada ayahnya apakah mau makan. Melihat ayahnya tidak menjawab, wanita itu mulai membantunya merapikan pakaian. Melihat itu, ayahnya buru-buru meronta dengan kuat. Detik berikutnya, ikan di sebelahnya jatuh ke lantai. Pemandangan ini seketika membuat wanita itu marah. Terlihat dia mengambil tali di samping lalu mengikat ayahnya. Dia bangkit, mengambil ikan itu dan meletakkannya ke samping, lalu bermaksud maju lagi untuk terus membantu ayahnya merapikan pakaian. Tolong! Pemuda di luar pintu yang mendengar teriakan minta tolong dari dalam kamar, segera bergegas masuk untuk memeriksa keadaan. Melihat itu, wanita tersebut buru-buru menghentikan apa yang dilakukannya pada saat yang sama. Pria di atas dipan juga pingsan sepenuhnya. Tapi wanita itu sama sekali tidak peduli, malah berbalik dan bertanya pada pemuda itu untuk apa dia masuk. Mendengar itu, pemuda tersebut buru-buru menjelaskan bahwa dia masuk karena mendengar suara minta tolong. Dia juga mengaku sebagai petugas dari dinas sosial yang setiap bulan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan untuk penyandang disabilitas, dan mengambil foto untuk dilaporkan. Akan tetapi, setelah mendengar itu wanita tersebut tidak menanggapinya, melainkan membawa ikan dari dalam kamar ke halaman untuk disembelih. Melihat hal itu, pemuda tersebut tidak marah, dan langsung mulai memotret sendiri di halaman. Melihat segala sesuatu yang tampak hangat di sekitarnya, pemuda itu seketika merasa rumor di desa tidaklah semengerikan itu. Tapi tepat pada saat itu, ruangan misterius itu kembali memancarkan semburat cahaya ungu. Hal ini sontak menarik perhatian pemuda itu. Kemudian dengan penasaran dia bertanya kepada wanita tersebut. Ada benda apa di dalam ruangan itu? Siapa sangka? Mendengar pertanyaan itu, wanita tersebut seketika menghentikan apa yang sedang dikerjakannya. Kemudian, dengan memegang pisau dapur, dia berjalan selangkah demi selangkah mendekati pemuda itu. Itu adalah tempat yang bisa membuat orang bahagia. Kamu ingin masuk? Ingin. Benar-benar bodoh. Terlihat pemuda itu mendorong pintu dan menemukan bahwa ruangan itu ternyata penuh dengan spesimen yang dibuat oleh wanita tersebut saat itu. Pandangan pemuda itu tertarik pada bunga matahari di samping. Kemudian dia pun bertanya kepada wanita itu, apakah dirinya boleh melihat dari dekat. Setelah mendapat izin, dia mulai mendekat perlahan. Siapa sangka, detik berikutnya, dia menemukan bahwa benda di papan lukis itu ternyata adalah uang kertas. Tapi tepat saat pemuda itu hendak mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, tiba-tiba wanita cantik itu mencegahnya. Karena kamu sudah melihatnya dengan jelas, sebaiknya kamu keluar. Apa yang sebenarnya dia sembunyikan? Menjelang malam, wanita cantik itu tiba-tiba mengajak pemuda tersebut untuk makan malam bersama. Di meja makan, wanita itu tiba-tiba mengatakan sesuatu yang penuh makna tersembunyi. Bahwa dia memperlakukan pria yang berbeda dengan cara yang berbeda pula. Detik berikutnya, dia mengganti topik pembicaraan dan bertanya kepada pemuda itu apa sebenarnya tujuannya datang ke rumahnya. Mendengar pemuda itu menyatakan bahwa dia hanya ingin menunjukkan perhatian padanya, sikap wanita itu seketika menjadi dingin. Bahkan menyuruh pemuda itu untuk segeranya setelah selesai makan. Ketika pemuda itu selesai makan dan berjalan keluar dari halaman kecil, dia kebetulan bertemu dengan Nenek Zhao, yang juga warga desa itu. Setelah Nenek Zhao melihatnya keluar dari rumah wanita tersebut, beliau segera bertanya apakah pemuda itu mengalami bahaya di dalam rumah. Tapi pemuda itu dengan bingung berkata bahwa wanita itu sangat baik padanya. Siapa sangka, setelah mendengar itu, Nenek Zhao mulai bertanya dengan cemas kepada pemuda tersebut. Apakah wanita itu tidak mengatakan kalimat itu padamu? Melihat Nenek Zhao seperti itu, pemuda tersebut menunjukkan ekspresi bingung dan bertanya, mengatakan kalimat apa? Tapi Nenek Zhao tidak menjawabnya, malah berkata bahwa siapapun yang mendekati wanita itu, entah akan lari ketakutan atau mati ketakutan. Dia menyuruh pemuda itu untuk menjaga dirinya baik-baik, lalu berbalik badan berniat membawa cucunya pulang. Xiao He,